Pak Ganjar deh kita tahu. Gue dari dulu bertentangan dengan beliau dan sering gue demo karena untuk urusan ini jangan pernah merasa keperempuanan lo itu ada dari lo bisa punya anak apa enggak. Karena gue punya banyak sekali teman perempuan yang maaf ya kagak bisa ngurus anaknya. Ini karena seumur hidup sakit ya, jadi gue memperlakukan setiap hari seperti hari terakhir gue. Melani Subono, tepuk tangan dong! Hey. Senang banget Kode bisa membawa Kak Melani ke sini. Padahal lagi ini ya Kak, di luar negeri ya? Lagi kebetulan beberapa negara yang tur Eropa kemarin udah kelar. Jadi ini balik mau nyelesain rekaman, nyelesain tur Indonesia dulu. Terus ada beberapa lagi kan PRJ segala macam. Baru lanjut Eropanya lagi September. Wow, berarti berapa negara kalau boleh tahu Kak? Gak tahu belum kelar. Belum kelar, masih banyak masih. Ya. Karena kita memperkenalkan nyanyi, tapi dalam rangka kita pengen memperkenalkan warisan budaya Indonesia, wastra dan segala macam nih. Ini kan tenun, ini juga tenun ada peta Indonesianya gitu. Kita memperkenalkan bahwa Indonesia itu kaya dan keren banget. Berarti di sana kakak menyanyi sambil fashion show atau gimana? Ada fashion show-nya, ada berbagai warisan budayanya, ada tarian, ada workshop, bahkan kita bisa kan kalau pakem kita adalah tenun yang baik itu sebetulnya kalau bisa jangan dipotong, jangan dijahit, jangan diapapun, kasihan kan mama-mama itu udah ngerjain berjam-jam, berbulan-bulan malah gitu. Loh. Jadi ada beberapa workshop tuh ngajarin gimana sih lo bisa jadi tenun itu celana atau dress atau tube top atau apapun itu tanpa perlu lo gunting. Nah itu bule-bule seru tuh, seneng liatnya. Oh iya ya gitu. Tapi kenapa ya emang lebih senang bule-bule ya Kak? Yang maksudnya yang bisa menikmati. Kalau kita kan kayak mau beli tenun mahal. Kalau mereka iya nggak apa-apa dibeli. Itu dia, makanya sekarang kita lagi cita-cita gue itu adalah pengen bikin tenun segala warisan budaya itu menjadi sesuatu yang modelnya juga bisa dipakai ke mall, bisa dipakai mana-mana. Kayak gue juga lagi ngerjain musik, kayak kemarin bikin film tentang ibu. Nah di situ gue coba ngangkat lagu daerah, tapi dengan aransemen sekarang. Yamko Rambe Yamko, gue ngajak Tuan 13. Wah. Terus misalnya, ya jadi yang bikin yang kayak gitu-gitu loh, supaya emang terdengar menarik. Karena kadang-kadang tidak dibuat kekinian emang. Nah, gue lagi pengen bikin itu semua kekinian supaya anak-anak sekarang juga seneng makanya. Gila, emang keren banget Kamera ini dari antara dulu. keren emang kurang kerjaan gue. Gak mungkin dong ya, kita udah tahu Kamera ini seorang aktivis yang luar biasa. Gak cuma mungkin tadi dari tenun, tapi juga bayangin aja dari hewan pun juga ya Kak. Yes. Terutama anabul ya, kaki 4 ya Kak. Spesialisasi gue udah 12 tahun ini sebenarnya penyu lekang terutama. Olive Ridley. Gue banyak bekerja juga dengan gajah, makanya ada tenun, ada penyu, di belakang kuping gue ada gajah, sisanya anjing kucing. Ya ampun, berarti ini semua kalau boleh tahu pasti ada artinya dong tatonya ya Kak? Haruslah, kalau enggak lo akan jadi orang yang dikit-dikit mau hapus tato atau apapun gitu, jadi gue berdairi tatonya. Kalau kita lihat Kamera ini kan perjalanannya udah panjang banget, ini sampai salam dulu saking saya deg-degan ya, tuh sahabat Kompas TV beneran ya. Kamera ini adalah seorang perempuan yang kalau aku pribadi deh ngelihat adalah orang yang sangat berani untuk menyuarakan suaranya. Dari segi apapun itu ya makanya. Apakah ini, pasti orang ada yang mikir gini, iyalah papanya siapa, iyalah kakeknya siapa jadi dia berani. Pasti kan ada omongan seperti itu. Atau memang dari kecil Kamera sudah dididik untuk menjadi orang yang bisa speak up Kak? Gue dididik untuk gini, orang tua manapun atau agama manapun atau apapun pasti akan mengajarkan yang benar, itu jujur. Kedua, kalau lo ngelihat hal yang salah, atau orang terbunuh, orang tercuri, atau hal yang salah deh, maka diam itu sama dengan lo setuju kan? Iya. Itu siapapun pasti ngajarin itu. Ya basically itu yang diajarin. Tapi sebenarnya dengan membawa nama besar keluarga itu lebih berat. Karena ya membahayakannya mungkin kan gini, kalau misalnya lo bukan dari keluarga yang orang kenal namanya. Ada apa-apa sama lo ya cuma lo yang kena. Iya. Kalau misalnya orang tuh kalau gue kenapa-napa, korannya nulisnya gitu, bukan Melani Subono orasi depan istana gitu. Cucunya Pak Habibie atau anaknya Pak kebawa-bawa semuanya gitu. Sebenarnya jauh lebih berat sih gitu. Berarti sebenarnya memang jati dirinya Kak Melani lah yang seperti itu. Emang gue orangnya begini, gue orangnya suka menyuarakan apa yang gue... Menurut gue seharusnya semua orang begitu ya. Lo punya suara emang dikasih buat apa? Tapi gue kadang-kadang tuh menyuarakan sesuatu memang suka lebih telat dibandingin yang lain. Why? Karena kadang-kadang gue nyari datanya dulu. Bukan cuman, oh lagi tren suara ini katanya siapa, gue main repost, main tuh. Gue nyari datanya dulu, cari tahu dulu, bener dulu apa enggak.
Do I know it for myself gitu ya? Kalau iya baru ikut masuk. Nah pada saat gue udah tahu itu semua dan tahu data dan gue tahu itu bener, ya kenapa harus takut? Toh itu bukan hal yang ngaco. Gitu. Bukan lo teriak-teriak untuk bunuh orang atau gue lari-lari telanjang atau apa kan ya? Emang bersuara untuk, hey kasihan petani itu nggak bisa makan, hey kasihan alam kita rusak. Salahnya apa? Oke. Tapi pernah nggak Kak, mungkin ada satu momen atau waktu yang Kakak abis mungkin bukan istilahnya menyerang ya, mungkin saya kayak nggak suka dengan seseorang, Kakak ngomong, Kakak speak up, and then terus Kakak dipertemukan dengan orang itu. Sering lah, karena sebenarnya gue tidak pernah menghindar dari siapapun. Gini, orang yang hari ini gue serang pun, contoh gini, Pak Ganjar deh kita tahu. Gue dari dulu bertentangan dengan beliau dan sering gue demo karena untuk urusan perampasan lahan petani Kendeng, pegunungan Kendeng tuh untuk pabrik semen lah apa segala macam. Yeah. But besoknya gue bisa meeting dan berhubungan baik sama dia karena urusan gue tentang buruh migran di mana dia sangat membantu. Oke, jadi ada yang memang setuju dan tidak setuju, tapi nah, bisa gue bukan berdasarkan orangnya, bukan berarti gue nggak pilih si A, terus apapun yang dia pakai itu salah gitu. Kalau orang yang gue kesel sekalipun, kalau dia lagi benar gue puji. Orang yang gue nggak pilih orang yang gue pilih sekalipun, kalau dia lagi ngaco, ya gue kritik. Jadi kebijakannya bukan orangnya. Kalau orang kita kan gitu, milih si A, besok si B pakai dasi warnanya salah, jadi mata dia tuh dihina panjang, bisa berhari-hari gitu di medsos. Nggak bisa gitu, lo harus fair gitu. Jadi intinya kalau Kak Melani itu memang ngelihat yang permasalahannya, bukan yang gue aja pernah gue kritik kok pada saat dia jadi presiden gitu. Which is menurut gue kalau lo salah. Oke. Mungkin sama hal kayak kemarin lagi tur ketemu Pak Luhut ya. Iya itu dah. Baru berapa jam gue posting. Sebenarnya gue nggak, kalau untuk yang satu postingan itu gue nggak nyela dia sama sekali pas hari itu. Jadi gue nge-repost punya media kok. Punya media, dia lagi kasih statement, saya nggak selalu ada di mana atau apalah gitu. Asli gue repost punya media. Itu gue repost tanpa nyela apapun. Gue repost. Terus gue lagi make up di Jerman apa di mana gitu. Lagi make up. Itu ada yang bilang, Mel, ada Pak Luhut. Gue pikir pada nyela gue karena postingan gue 3 jam 4 jam sebelumnya itu. Ya gue mah tetap make up. Dalam hati gue di Eropa, jauh gitu kan. Terus mulai itu orang, Mel beneran ada Pak Luhut gitu. Gue, bercanda gitu. Gue nge-WhatsApp orang, teman-teman gue lagi ngerokok di luar. Emang itu siapa yang lagi speech? Nggak tahu kata mereka gitu kan. Terus ada manajer gue datang, Kak itu beneran Luhut. Gue gini, waduh jauh juga mainnya Bapak. Akhirnya ketemu tapi Kak? Kalau kemarin nggak sempat ngobrol, tapi gue sudah ketemu dia beberapa kali. Gitu. Dan itu nggak masalah jadi pada akhirnya. Buat gue sih, gue nggak pernah punya masalah orang. Gue nggak tahu ya orang punya masalah sama gue banyak kayaknya. Gue sih nggak punya masalah sama orang. Karena gue tipe gini lah, kalau gue punya masalah, ayo sini ngomong gitu. Ya, ngobrol ya Kak. Iya, bahkan kalau punya masalah sama gue juga ngomong aja gitu. Ngomong gitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin perjuangan Kak Melani untuk orang lain, untuk makhluk lain gitu ya. Tapi ternyata Kak Melani juga punya perjuangan sendiri dalam hidupnya dia gitu. Ini juga mau diangkat mungkin sedikit gitu ya Kak, perjuangan Kakak angkat rahim ya Kak. Yeah. Ini kan masih belum banyak mungkin wanita Indonesia yang kadang entah bisa menerima atau keluarganya yang apa kamu angkat rahim, kenapa? Gak bisa punya anak kalau bukan perempuan. Bener. Gitu, repot. Gini, buat gue, pas gue juga lagi nulis buku tentang itu sih gitu. Buat gue, apalagi gue ngoperasi akhirnya hysterektomi kemarin itu kan udah operasi ke entah berapa belas atau ke berapa, gue udah gak ngitung deh dari hari pertama gue mulai datang bulan, which is berarti udah 20 tahunan kan tiap berapa tahun operasi. It's okay gitu. Sekarang gini, jangan pernah merasa keperempuanan lo itu ada dari lo bisa punya anak apa enggak. Karena gue punya banyak sekali teman perempuan yang maaf ya kagak bisa ngurus anaknya, dikasih anak berentet banyak lo kayak kelinci apa kucing gitu. Tapi lo gak bisa ngurus anak lo tinggalin, lo cuma kasih sama si mbak. Lo bahkan tidak ngerti kalau gue tanya emang lo kelas berapa anak lo sekarang, kelas berapa ya mbak gitu. Gue lebih baik dari mereka menurut gue. Gitu. Dan kedua, yang bisa merendahkan atau meninggikan diri lo tuh cuma lo sendiri. Orang bisa menghina gue, masalah gue mau anggap di kuping gue apa enggak kan terserah gue. Betul Kak. Iya kan, selalu gue bales gitu. Maksudnya, perempuan, lo perempuan apa? Misalnya cowok ngomong lo nggak bisa punya anak. Laki gue tanya, emang semua laki bisa ganti ban mobil? Kagak juga. Emang semua laki nggak juga kan.
apakah karena satu hal itu terus gue merendahkan lo? Betul. Kan enggak juga gitu. Ini laki-laki pada bergumam, iya juga sih. Itu ada suara di belakang, ada suara di belakang. gitu. Kayaknya gue kagak bisa nih ganti Iya. ban mobil kena Iya. nih gue sama kamera Yang depan gue barusan kameramen kita ngeles, tapi kan gue adanya Vespa gitu katanya gitu. Iya. Ngeles aja lu. Bisa nggak ganti tapi ya kan intinya gitu kan. Tapi Cuman benar ya, Kak, benar. it's not, lo tidak dijudge dari apa yang bisa dan nggak bisa lo lakukan. Nah, masalahnya kalau sampai ke bawah hati nih gitu, kan di kitanya yang punya kupingnya, bukan dia nyalanya. Lo ngizinin itu sampai ke bawah hati nggak sih gitu? Kayak itu Kamu yang nggak harus usah gue gitu. pelajari dari diri gue ya Kak. Karena sebagai perempuan itu kan terlalu banyak tuntutan ya Kak. Gak usah ngomongin soal punya anak dulu deh. Kamu gak kerja, nanti kamu gimana gak bantu suami Dia kerja, gini-gini. perempuan kok kerja Iya, di rumah. udah kerja. Iya, soalnya lo Apalagi. ambil hati gitu. Gue dengerin pun enggak gitu. Gue makan dari lo nggak? Enggak. Gue nyusahin hidup lo nggak? Enggak. Gue tapi nggak suka liat muka lo. Gue juga enggak. Sayang gue nggak tahu muka lo kayak gimana. Kalau gue aja repot banget hidup lo. Iya nggak sih? Ya maksudnya Betul. gue nggak punya waktu untuk memikirkan semua orang. Ada gue bikin lingkaran sendiri, kayak misalnya kita bikin list sendiri. Orang yang emang penting buat gue dan akan gue adalah misalnya kayak bapak ibu, adik gue. Udah segitu aja sisanya mah. Ya elah, nyusahin hidup lo kagak gue. Benar. Ngapain Jadi gue dengerin? jadi nggak perlu dengerin, nggak perlu bawa ke hati. Jadi seandainya pun kita menjadi orang-orang yang merasa ya ampun, misalkan gue nggak punya anak, udah umur segini teman-teman gue pada punya anak, ya itu salah kamu. Iya nggak, dan ya udah gitu, nggak jaminan juga bahwa nanti di hari akhir itu lo perempuan di mata Tuhan gitu ya, lo tuh lebih bener dari lo bisa punya anak, nggak juga. Yang dilihat tuh perbuatan lo kok sehari-hari. Betul sekali ya, tepuk tangan buat kamera. Dan saya Iya tuh sih, gitu. sangat mengagumi dengan pemikiran seperti itu karena mungkin masih belum banyak ya, namanya juga wanita-wanita gitu kan di Indonesia gitu ya. Nanti yang ngomong orang tua atau yang ngomongnya pihak dari keluarga pasangan itu kan ngebuat akhirnya kok salah banget, padahal mungkin sebenarnya di hidupnya dia achieve-nya udah banyak, entah dia bekerja, entah dia apa. Ya, Dan itu juga seolah-olah nggak terlihat gitu kan. Ya udah gitu ya. It's okay. Orang, dan gue rasa sampai semodern apapun orang nanti akan tetap ngomong kok. Ya udah diemin aja sih. benar. Sama lo nggak nyusahin orang gitu. Iya, itu paling penting daripada lu hidupnya nyusahin orang, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitu. Anak lo berentet tapi lu nyusahin orang gitu kan. Ya. Iya. Tapi Kak, pas Kakak tahu gitu ya, awal tahunnya berarti apa 20 tahun yang lalu kan enggak dong ya? Oh iya, dari awal gue udah tahu. Udah tahu karena gue kan sudah melewati banyak hal. Kalau kita cuma ngomong kista, mium, apalah itu sih hampir 90% perempuan yang memang sudah dewasa atau udah pernah berhubungan seksual aktif itu pasti udah punya atau udah menstruasi udah. Jadi gak usah panik pada saat punya kista, mium, apalah segala macam. Cuma operasi-operasi yang gue lewatin tuh udah buset. Gue pernah numbu kayak sejenis tumor atau apapun hampir segede timun suri di belah dua kok di kiri, di segala udah gitu. Gue sudah tahu bahwa gue pun nggak bisa bayi tabung karena kasarnya tabungnya pun udah nggak ada, tabungnya pun udah rusak, lo mau apa gitu. Dan berbagai operasi. Cuman kemarin itu secara kenyataan akhirnya bener-bener gue ngelihat ih kosong diangkat gitu loh. Makanya gue bikin tato rahim gue yang kosong itu kan di kiri gue gitu. Ya emang walaupun kayak lo selama ini dibilang lo apa sih ngomong covid deh, orang selama ini bercanda-bercanda kan lo kena covid sampai hari lo kena beneran beda rasanya ya. Iya. Gitu. Jadi walaupun udah 20 tahun gue udah tahu nggak akan bisa tapi di hari itu bener-bener diangkat beda lah rasanya. Tapi ada nggak sih Kak rasa kayak ya namanya juga Kakak kan tetap manusia biasa ya, nggak mungkin lah nggak ada di titik paling nolnya gitu. Kakak merasa itu sebagai titik paling nol Kakak atau sebenarnya ada hal lain yang Titik paling nol gue itu apa nih? Oh, adik perempuan gue itu mau nikah. Itu gue antara operasi keberapa sampai keberapa deh gue lupa gitu ya. Saking banyaknya. Nah, gue tuh tahu dia nikah. Kok nggak salah ya, dia nikah. Terus gue tuh mulai berpikir, anjir one day nih dia bakal, Kak gue hamil gitu. Karena kan udah nyampe umur-umuran teman-teman gue tuh udah mulai hamil, bawa stroller lah, ini itu gitu kan. Tapi masih, oh ya udah deh gitu kan. Nah gue udah berpikir nih, one day pasti adik gue akan ngomong, Kak gue hamil gitu. Gue tuh sempat ala-ala latihan gitu tuh, bersiap. Wah kalau sampai ada ngomong, ada asli kata gue. Gitu kan, wah ala-ala gitu kalau adek gue nanti ngomong. Sampai kejadian beneran, gue lagi nyetir, gue inget banget gue di Fatmawati perempatan, gue lagi nyetir, telepon gue bunyi, adek gue telepon,
kakak gitu. Dia ngomongnya apa waktu itu, kakak mau jadi tante atau apalah gitu. Reaksi gue adalah apa sih gue waktu itu, pokoknya intinya gue bilang baterai gue habis apa signal gue hilang gitulah, pokoknya gue nggak. Berarti ada ya Kak masanya itu ya. Ada, dan gue shock dan gue ngecek tuh sama dia, kira-kira kamu lahiran kapan gitu kan. Dia sebutlah kapan, dan gue make sure pada tanggal itu, bulan itu gue ada tour. Gue nggak kepengen ada di situ. Lo tahu sebelum gue tour pengennya tuh nganterin dia mesti berobat apa ngecek gitu. Ternyata hari itu dia mesti lahiran. Jadi pas dia lahiran adanya gue. Berarti segala latihannya Kamelani, segala macem jadwal yang sudah dibuat kelar. Dan gue mengulangi hal yang sama pada saat dia ngomong dia hamil lagi. Dia kan juga berhati-hati ngasih tau gue kan, karena tahu. Nah kemarin itu juga pas gue operasi histerektomi ini, nggak berapa kemudian adik gue yang satu juga telepon. Kita akan punya bayi. Gue tahu setengah mati dia berusaha nyampein itu tuh dengan sangat berat ya gitu. Aku tahu kakak panjang banget introduksinya gitu, panjang kita muter-muter, gue udah apaan cepet dah gitu. Akhirnya kakak bilang ya, lah titik-titik nol gue tuh lebih di situ sih. Oke, jadi bukan ketika kakak sebenarnya udah tahu dari lama gitu ya bahwa one day ini bakal diambil, bakal kejadian, tapi ternyata bukan di situ titiknya. Karena kan kalau kita kan titiknya ketika dokter mungkin memvonis nanti ini akan diambil, kita kayak enggak, gue santai banget tuh dokter sampai kadang lu tenang aja dok, kulitnya santai. Begitu, tapi kalau udah tahu nih pada mau punya anak itu yang ngerasanya dunia tuh berputar dengan sangat cepat gitu ya Kak. Adik gue yang pertama tuh anaknya gue nggak mau pegang sampai berapa bulan gue baru mau gendong. Dan dia sekarang jadi anak yang bener-bener kembaran gue banget. Doyannya menyelamatkan bumi, padahal masih kecil, menyelamatkan bumi, mau jadi vegan, ini itu. Kata, iya gue bilang nih, kenapa jadi kembaran gue? Kalau mungkin buat Kamelani udah menerima gitu. Kalau keluarga sendiri Kak? Oh mereka tahu ini kan perut gue, rahim gue. Jadi mereka nggak bisa ngomong apa-apa ya Kak? Walaupun lo orang yang sehat, orang yang paling bisa menentukan. Gue gini, gue pas kemarin hari ibu atau apa gitu luar negeri, gue liat postingan, gue lupa di Julia Roberts atau Angelina Jolie atau siapa gitu, gue lupa. Mereka nulis sederhana banget, Happy Mother's Day, selamat hari ibu untuk semua ibu yang ada di luar sana, semoga mereka menjadi ibu yang baik, ibu yang bisa boleh menentukan sendiri kapan dia mau jadi ibu yang boleh menentukan sendiri kalau dia emang nggak pengen jadi ibu. Kan badan gue. Mereka mungkin boleh sedih kalau ya karena gue kesakitan, karena gue apa, tapi orang tidak boleh sedih. Lo gak mau punya anak, loh kan ini badan gue. Badan gue adalah otoritas gue menurut gue gitu. Sama seperti gue gak mungkin, misalnya gue punya pasangan, sesederhana ini aja deh, ini gue aplikasikan banget soalnya kalau gue pacaran. Oke, misalnya pasangan gue nanya, kok potong rambut bagus gak ya? Kalau gue ditanya, ya bagus, apalah gue kasih pendapat gue. Terus dia nanya, boleh gak aku potong rambut? Itu rambut lo. Hak lo dong, bukan urusan gue. Padahal itu pasangan gitu ya Kak? Iya, itu hak lo rambut lo. Gue sangat gak mungkin, masa gue nanya sama pasangan gue rambut gue kalau diginiin bagus gak? Tapi gue gak usah nanya, boleh gak gue potong rambut? Siapa lo untuk nentuin gue boleh potong rambut atau enggak? Nih ya, adik-adik gitu. yang sedang menonton, adik-adik gitu ini ya. menurut gue, tapi ini menurut gue gitu. Ya which is, loh, ini kan badan gue. Akhirnya karena gue juga bekerja kayak Rumah Harapan segala macam, gue banyak sekali mengurusi kasus-kasus di mana orang akhirnya tidak siap punya bayi, mereka belum kerja atau mereka masih muda, mereka masih apa lah, pada intinya nggak siap. Begitu gue tanya, ya, kenapa waktu itu belum siap punya bayi? Abis nyokap gue udah minta. Ngerti nggak? Ngerti Kak. Bukan dia sebenarnya. Bukan Allah yang benar-benar permintaan di luar sana. Permintaan gitu ya, atau Kak. malu, masa mama arisan gak bawa bayi? Lah. Gimana? Yang arisan siapa? Tunggu dulu ulang gitu. Bukan bermaksud tidak sopan ya gitu. Maksudnya cuman menurut gue selama itu bukan hal ngaco, bukan lo ngedrugs atau lo jalan-jalan telanjang atau lo ngomong kurang ajar. Selama masih dalam hal normal, badan lo adalah otoritas lo. Itu juga kan yang kemarin gue perjuangkan di RUU RPKS misalnya. Ya badan kita adalah otoritas kita. Tapi apa yang ngebuat itu sebenarnya belum diterima ya Kak ya? Ini kita ngomongin jadi agak sedikit luas lagi karena gini, ada influencer namanya Gita Savitri Kak sama suaminya. Terus dia berdua itu udah sama-sama bilang kita nggak mau punya anak.
setelah itu dihajar abis-abisan oleh para netizen gitu. Sebenarnya setelah itu ya, setelah keramaian itu gue sempat baca banyak kok yang support dan mengerti dia gitu. Banyak banget. Gila, dunia udah kita hancurin ya tuh. Ya dari climate change, dari ini, dari itu, segala macam gitu. Setelah cuma kan yang support dan yang berbahasa baik ini selalu tertutup nih sama netizen-netizen Yang lu tidak gila berbahasa ya, baik. sampai kasarnya itu anaknya Raja Inggris aja gitu mau keluar dari rumah isinya netizen Indonesia loh. Ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Setan lo kata mereka ngerti gitu. Pertama lo bikin malu gitu. Kedua, jadi you know sebenarnya orang kita itu tipe yang butuh pembuktian. Gue cukup salut dengan cara keluarga itu, si pasangan influencer itu diem. Ya udah diem aja. Nanti ada harinya mereka membuktikan keputusan mereka mungkin jauh lebih baik ketimbang kita lihat dong berapa banyak anak influencer diperebutkan jadi bahan perebutan, jadi bahan uang, jadi bahan apapun. Lebih baik mana? Yang begitu aja ya udah. Iya kan gitu. Dan sebenarnya nggak perlu ngejawab netizen juga sih. Orang kita tuh paling gampang ngejawab tuh dengan ngasih contoh kok. Diam aja. Menjawab pada saat itu adalah bahan keributan. Dan media itu kan seneng ya, lempar balik lagi ke sono. Kayak ini, kayak anak kepo gitu. Kata si Anu gini, media kerjanya gitu, mama apa ya, gue tau ini media gitu. Cuma bodo amat gitu. Ntar balik lagi ke sono, kata si Anu gitu, demen banget kan gitu. Kita kan nyari duit kak, kita kak. Loh. Nah iya gitu. Hah? Apa yang belakang nyaut Iya apa? kak, tuh bener. Karena kan kalau nggak ada berita, gimana mau makan kak? Betul. Nah cuman kan kitanya juga kadang-kadang ada yang doyan dan meladeni itu nggak habis-habisan. Tapi ada juga tipe yang kayak gue kan, ya udah sekali kita ngasih statement, selesai. Kalau dia nanya lagi, Kat, ini gimana? Nggak bisa baca mbak yang kemarin. Lama-lama juga diam sendiri kak, gitu. ya. Iya betul-betul. Jadi sebenarnya Dan itu pilihan gitu. Dan balik lagi, menurut gue mereka perlu ngejawab ke orang tua. Kayak gue bilang tadi, lingkarannya diperkecil. Kalau gue di posisi mereka, maka gue akan menjawab pada saat itu orang tua yang nanya. Adik gue yang nanya, sahabat gue yang nanya. Sisanya orang yang kagak kenal aja nanya. Siapa yang lu gue mesti jawab. Ya benar. Daripada kita jawab juga, ngerti juga enggak ya orang di luar sana. Kan badak batu semuanya. Gue selalu bilang gini, medsos itu buat gue ibaratkan rumah gue gitu. Gue ngomong apa dalam rumah gue kan suka-suka gue. Lu masuk baik-baik, lo ketok selamat siang kak, akan gue izinin masuk. Lu kalau udah depan gitu, anak setan, siapa yang ngomong gitu. Dan gue punya hak buat ngunci. Kasarnya gitu, gue punya hak buat ngurisir lo. Tapi kan itu iya tapi kan gue gak begitu di rumah lo. Lo masuk ke rumah gue, suka-suka gue mau ngapain. Iya betul kak, luar biasa. Tapi kak, Kamelani kan tadi juga sempat ngebahas soal sedikit tadi ngomong soal rumah Melani ya, rumah harapan Melani. Itu apa aja sih, kita kan masalah sosial ya. Rumah harapan itu adalah satu gerakan, jadi sebenarnya nggak ada bentuk rumahnya. Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Harapan adalah like the basic need of everybody gitu kan. Rumah harapan itu 15 tahun lalu tuh gue nyontek sebenarnya. Kalau orang bilang, lu jangan gue kepikiran, no, gue nyontek pada saat itu. Kalau nggak salah Ellen DeGeneres bareng Oprah Winfrey bikin movement Make a Wish movement, Make a Wish Foundation, apapun itu. Mereka, apa sih wish lo? Kita kabulin. 15 tahun lalu gue mau mulai itu. Dulu kita cuma di bangsal-bangsal rumah sakit sekitar Jakarta. Kita nyarinya benar-benar pilihannya dua, lo benar-benar nggak mampu atau lo benar-benar tinggal menghitung menit hidup lo. Apa sih keinginan lo? Dan itu receh-receh banget kalau lo berpikir nolong orang itu, bikin orang senang itu harus besar. No, ada yang pengen punya kaos merah, ada yang pengen ketemu si A, ada yang pengen dinyanyiin happy birthday, ada yang pengen lihat yang namanya sepeda, ada yang pengen belajar sulap. Gratis kok kita penuhin. Dan biasanya nggak lama kemudian mereka itu pergi. Kita menjadi orang yang terakhir mereka lihat memang, atau memang their final wish udah dapat, terus mereka pergi. Udah. Tahu 2-3 tahun itu berjalan. Mulai rame lah medsos, mulai Twitter, Facebook kan mulai benar-benar jalan. Gue benar-benar memanfaatkan fans gue itu, musik gue itu kan adalah bukan musik yang sekedar jual mimpi ya. Musik gue itu kan gerakan, musik gue ngomong soal ketidakadilan, musik gue adalah lo bergerak, bukan cuman iya. Dan suara orang yang nggak makan, orang yang dirampas haknya, orang yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ gue bilang, lo jangan cuma dengerin musik gue, lo bergerak, lo lakukan apa yang gue ucapin di lirik itu. Mulai dari situ gue memanfaatkan mereka. Kasus pertama di luar Jakarta itu kalau nggak salah tahun ketiga itu di Prabu Mulih, Palembang Jalan Darat dikit, itu ada ibu-ibu udah ngelahirin bayinya
like 1 or 2 weeks gitu gue lupa. Dia nggak bisa bawa pulang bayinya karena ada hutang rumah sakit. Begitu gue cek ternyata hutangnya 120.000, which is buat gue mungkin sekali ke mall, tapi buat mereka like the whole life. Anaknya nggak bisa mereka pegang di tangan. Karena gue mulai, gue sampai sekarang masih sering tuh ngamen-ngamen sama fans di jalanan di Kemang, di apa, ngumpulin duit, ngamen, kita bayarin. Kalau suaranya jelek boleh ikutan ngamen gak kak? Lo bisa kecimpringan. Apa Oke. itu namanya kecimpring? Iya bawa ini gitu. Yang penting niatnya mulia. Ya boleh saya nanti yang Boleh bawa banget. itu kak. Iya. Boleh Iya. banget. Akhirnya berjalan lah sampai hari ini dari Aceh sampai Papua, bahkan warga Indonesia yang ada di luar negeri itu kita memanfaatkan fans banget, dan itu kayak bergerak di alam, di hewan, bencana, anak sekolah, orang sakit, apapun itu. Luar biasa loh kak. Tapi beda ya, berarti sama Melanie Skidos beda? Beda. Kalau Melanie Skidos itu anak-anak yang gue rescue dan akhirnya gue taruh di rumah gini. Umumnya orang-orang nge-rescue itu, memang mereka rescue which is good. Itu kan bagus. Tapi gue di rumah itu, yang gue ambil anjing dan kucingnya itu adalah mereka yang benar-benar udah lagi menghitung hari, udah jantung, cacat, atau udah saking jeleknya bahwa udah gak mau diadopsi sama orang lain. Jadi biasanya gue kalau ada tempat adopsi ataupun gue akan selalu nyari, mbak mau yang mana? Yang gak keadopsi lagi sama orang yang mana? Yang itu yang gue bawa pulang. Paling nggak ngasih mereka rumah selama beberapa, I don't know. Ada yang surprising nih, begitu mereka happy, mereka ternyata bisa hidup Panjang. lama. Banyak yang mereka yang nanya, masa ini diadopsi? Bagus gini, dirawat makanya tong. Ada tong nih, ada ting nih dikit lagi nih berarti ya. Jadi sebenarnya itu adalah yang kakak adopsi ya, kakak ambil tapi mungkin udah Ada yang di jalanan, ada yang di mana-mana. oke dimanapun. Berarti kalau misalkan ada yang tiba-tiba nih kak, aku nggak tahu sih kalau kemarin akhirnya aku yang jadi ngadopsi karena dia dibuang padahal husky kak. Ya cerita dia jadinya. tuh Justru aku. kebanyakan sekarang yang ada di shelter itu anjing-anjing bagus. Why? Karena orang kita memelihara anjing atau kucing itu biar instagramable. Orang kita pengen punya husky, nggak pengen punya anjing kampung, iya kan? Iya. Kata gua nggak mau anjing kampung, maunya husky, Siberian husky. Gua tanya ya, lo tahu nggak? Mana kameramen gua? Yang ini Itu ya, di situ yang ini kak. Nah, yang lo buat tahu nggak? kamera Kalau ini. di Siberia yang namanya Siberian husky itu anjing kampung sono. Lo tahu nggak Alaskan Malamut di Alaska ya anjing kampung. Kucing Persia di Persia ya kampung. Ya kita tuh ya punya anjing kampungnya sendiri yang bagus. Bener, kita punya anjing Hewan namanya kita dibawa Indonesia. keluar menjadi keren banget, jadi anjing bule. Udah sih lo juga kagak demen, gue katain kampung lo di mana. Nah. Kena kan sama Kamel kan? Iya kan, nah sehingga gaya-gaya lo mau malamut, mau huskies. Ih ternyata ya kak, gede AC-nya ya. Ternyata bulunya mesti disisir, repot kan hidup lo. Bener, kalau enggak dia. Nah, tapi itu sedih sih kak aku. Pasti sedih lah. Kebayang nggak jadi dia yang udah seneng punya rumah, totonya ditinggal. Tapi ini tuh pas aku ambil ya kak si husky ini gitu. Ada itunya kak apa? Tatonya. Ya udah Berarti di-steril kan. emang dia ini kan Breeding ya. udah steril. Terus itu tadinya coklat kak, udah nggak berbentuk. Itu padahal bulunya putih hitam. Itu. Aku ambil, aku pikir udah tua karena udah kayak udah ringkih banget. 4 tahun, nah kemarin matinya jantung kayaknya kak. Karena nggak ada apa-apa, habis makan Ya. lewat tuh. Gak apa-apa, yang penting Nggak dia sedih udah tuh yang happy. punya sebelumnya. Ya, itu. Yang punya sebelumnya kemana? Ya itu, karena orang kebanyakan gitu, aduh biar keren kan. Padahal tetap aja anjing kampung di tempat asalnya Tetep aja gitu. di kampung, jangan kebanyakan gaya terus bingung kasih makan apa ya. Nah kan lo pikir aja sendiri. Makannya apa? Makan lo aja masih ngutang, by credit card lo mau pakai sok peliharanya husky ya mas. Aduh repot. Gimana kalau sekarang kita ngerepotin kamera nih? Kita masuk ke Kota Jur. Kode Ada. tanya jujur. Oke. Tadi nanya kan, apa sih tuh ada Iya. kartu di meja? Nah, ini kakak Boleh boleh mau ambil. judi gue. Punya punya kakak ini punya aku. Jadi kita saling bertanya kak, tapi Ini nggak boleh gue lihat. nggak boleh. Oke. Ini karena kakak nanya ke aku, ini aku nanya ke kakak. Jadi kakak harus langsung jawab, Oke. ya harus jawab jujur. Terus nanti gue nanya lo. Iya benar. Oh gitu, oke. Iya, tapi kadang-kadang ada juga kakak nanya, kakak juga yang jawab. Curang ya. Gimana Kenapa bikin ketawa mainan di sih? belakang? Ya, harus kasih alasannya soalnya kak, gitu ya. Oh, Siap ya? iya. Mau kakak dulu apa aku dulu? Aku dulu dong. Iya dong. Kalau dikira gue ngerti nggak, lanjut Ya. aja. Kakak tahu maksudnya juga nggak ngerti, pokoknya ikutin aja. Oh iya, gue ngikutin aja, ngapain dah. Bener. Kak, Hmm. kalau tiba-tiba, aduh pertanyaan Oh itu ada pertanyaannya. Ada kak. Gue pikir udah mau main ceki. Kagak. Kalau ngambil ceki kita ada gocengan, ceban. Ada gua. Makanya. Kak, kalau tiba-tiba Tuhan ambil semua yang kakak punya, kakak bakal gimana?
Ya makasih lah. Tetap aja hidup besoknya mau gimana. Oh, bingung gak lo? Susah kalau sama Kamelani mainnya. Kan dia udah nggak, dia ngasih. Kayak dititipan semuanya. Besok Tuh, kasih yang bagusan lagi ya? Iya, oke. Please. Mereka gantian. Nah, aduh, pertanyaan gue apa lagi nih? Apa mimpi lo yang belum tercapai? Banyak. Salah satunya tuh sama kayak Kamelani. Kalau aku tuh pengen banget punya rumah tempat anak-anak yang broken home bisa pulang. Oh nice. Jadi kapan Gitu. mau lo inin? Kan gue punya hashtag ya, jangan mati sebelum berguna. Kalau mati lo ntar sore gimana? Bener juga, gue bikin sekarang apa? Bener ya kak? Jawab. Bener. Oke. Yang kedua kak, lebih nyaman, tapi kalau kakak sendiri ada nggak mimpi yang belum kesampaian di hidup ini? Enggak sih. Udah semua? Karena gue berusaha, balik lagi. Mungkin karena seumur hidup sakit ya, jadi gue memperlakukan setiap hari seperti hari terakhir gue. Dan gue tuh banyak banget temen yang, kalau dulu kan pas kita kecil, taunya kan orang meninggal tuh umur 90, umur 80. Iya. Sekarang tuh kan teman-teman seumuran, bahkan di bawah kita udah bisa meninggal gitu. Jadi emang gue berusaha, bahkan bikin wasiat buat anjing kucing gue itu, udah. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ya kalau dikasih umur panjang, bagus. Enggak, ya udah, gue udah mempersiapkan semua dan gue paling nggak ada yang belum gue. Bahkan kalau mau bilang makasih, mau bilang apapun ya gue lakukan hari itu supaya nggak ada utang rasa gitu. Aduh berat nih, abis ini aku nelfon siapa lagi ya? Bodo amat. bener. Kak, lebih nyaman jadi seorang musisi atau aktivis? Musisi sama aktivis itu sama, karena gue kan campaignnya lewat musik gue. Iya. Nah, saya bikin pertanyaan. Bikin pertanyaan lah. Kak, iya benar tuh. Lo akan merasa bahagia ketika? Gue bahagia-bahagia aja. Bagus jawabannya. Iya, Maksudnya ya walaupun sedih orang nggak perlu tahu juga ya. Kalau Kamelani merasa bahagia ketika? Ngapain aja gue bahagia. Nah, udah kata sudah kak boleh. Aduh tak sama Kamelani. Bodo amat. Bodo amat kata Kamelani. Oke kak lanjut ya kak. Lu nanya keluarga cemara apa gimana sih ini pertanyaannya? Kak apa harta yang paling berharga dalam hidup Kamelani? Kak harta yang paling berharga adalah Diri gue sendiri lah. diri sendiri bukan keluarga no. Ngapa lo tepuk tangan? Tepuk tangan boleh betul. Diri sendiri benar kak. Siapa lagi ya kak yang bisa mencintai diri kita? Betul. Tuh. Siapa? Ya saya sendiri kak. Siapa orang yang paling tahu sejelek-jeleknya lo? Orang yang nggak ada Tuhan. Lo gak boleh cerita sama siapa-siapa? Ada gini, walaupun sahabat sendiri pun kak, Ada ada yang filternya? aku filter gitu. Baik. Kakak Gue tuh jeleknya gue juga gue dengan santai lo untuk ngomong kemana. Lo nggak medsos gue, tolol banget gue ya. Hari ini gue jatuh ke sini gitu gue. Gue kayaknya nggak ada filter malah gue. kalau ketololan diri sendiri sih ya katanya maksudnya kalau mungkin hal-hal yang privacy itu gitu loh. Mungkin yang apa ya? Gue apa contohnya? Misalkan ya ranah pribadi kali ya kak. Seperti Mati lampu ya sayang. gue bingung kenapa dibilang mati lampu sekarang pertanyaan gue. Padahal yang mati listriknya. Ya mati listrik. Seperti mati listrik ya sayang. Nggak enak kan gitu. lagunya? Nggak enak. Jadi intinya kalau kakak emang terbuka aja ya sama semuanya. Iya. Kalau gue nggak cerita pasti karena gue lupa, bukan karena nggak niat cerita gitu. Atau karena malas. Kalau aku juga kadang-kadang ada misalkan ini sebenarnya bisa dibuat diceritain tapi males kak. Ya kalau nggak ditanya suka nggak cerita gue. Iya. Makin tua makin males gitu loh kak untuk. Iya. Mungkin Tapi kalau lo SMA kan- tanya gue jawab gitu. Cuma kalau nggak perlu juga. jadi suruh nggak jadi deh gue gitu. Males gitu. Oh iya nggak apa-apa itulah namanya ya kak. Oke. Kak sebutkan 2 nama orang yang berperan penting dalam hidupnya Kamel. Waduh banyak. Paling gampang ya sama bapak gue lah. Ya pas 2 lah. Iyalah. Mama pasnya sama 2 apa? ya. Udah pas 2 benar. Pertanyaan gue terakhir. Terakhir ya kak. Lebih memilih kehilangan teman baik atau teamwork? Hah? Maksudnya? Lebih memilih kehilangan. Tanya sama siapa yang nulis maksudnya? Gimana? Lebih milih kehilangan teman baik atau teamwork? Oh maksudnya kehilangan teamwork gitu ya? Kehilangan tim atau kehilangan teman baik? Aku pribadi kalau aku ditanya lebih baik kehilangan teamwork. Kamel? Dia bingung nih. Karena teman baik bisa menjadi teamwork sebenarnya. Iya. Jadi kebanyakan teamwork gue adalah sama teman baik gue. Gimana kak? Besok gue jawab deh. Besok Besok gue jawab. hari ini kak, Masih bingung. kayak mana gimana gitu. Kayak mana Nah, ya? mungkin lebih kayak gini kali. Kalau aku kenapa teman baik karena nggak semua teman baik menjadi teamwork aku kalau di hidup aku gitu loh kak. Kalau Ya, gue kebanyakan teman ya tuh teamwork gue teman. dengan teman baik gue soalnya.
Nah, berarti inian gue nggak gede gitu. circle-nya nggak besar. Mungkin teamwork-nya teamwork kerja apa teamwork pertemanan nih? Panjang ya. Dibahas, dijawab Teamwork dari kerja. kecil. Oh, timur kerja. Jadi lebih Ya baik mendingan kehilangan timur kerja lah. Nah, iya kan itu maksudnya aku. Jadi karena kalau teman itu kan nggak semuanya jadi teamwork kan Kak. Daripada kehilangan mereka ya kehilangan teman kerja nggak apa-apa gitu. Oke? Nggak enak lagi kehilangan duit sih. Nggak enak ya Kak? Nggak. Iya juga Kak. Gimana Ya. Kak? Coba tadi udah pilihan kehilangan duit. Gua Tapi mendingan nggak kehilangan Pamela duit. nih bisa kehilangan semua. Maksudnya bukan kehilangan ya, berani Tapi kan suruh milih tadi. Iya benar. Iya. Tapi kalau ngomongin itu nih Kak, tadi kan ngomongin duit nih. Kamela nih berani menjual semuanya demi apa? Kakak polusi mengikuti dan segala macam. menjual apa aja mobil. Ya menciptakan polusi lah. Iya yang menciptakan polisi dihindari sama Kamela nih sampai dijual tuh semuanya. Itu Kakak berani. Berani lah, kenapa nggak? Masih banyak yang bisa gue tebengin, masih banyak kendaraan umum, masih bisa jalan kaki. Alu aja pada gengsinya. Kalau liburan ke Eropa, sok-sok ke Turki, ke Belanda, pada naik umum juga kan. Bener. Jalan kaki, songong sampai sini, mana sih ya? Bener. Siapa tuh Kak yang gitu Kak? Banyak lo, lihat aja tuh Instagram orang. Oh, gitu. Itu bukan saya. Oke baik, Kamel terakhir nih aku senang banget bisa ngobrol sama Kamel, banyak banget informasi dari Kak Melani juga. Mungkin Kakak punya pesan atau punya semangat nih untuk para perempuan Indonesia khususnya ya, yang mungkin aku termasuk di dalamnya karena aku masih termasuk perempuan yang kayak Kak bilang tadi, yang masih kepikiran orang ngomong apa, yang masih nggak berani untuk ngomong gitu kan, apalagi ya masalah perempuan lah Kak. Apa ya? Semua manusia nggak cuma perempuan itu keren dan berharga dan apapun gitu. Kalau sampai lo merasa tidak begitu, pasti lo yang merasa begitu. Orang bisa ngomong sejuta hal, kalau lo nggak percaya itu, ini merah. Orang bilang itu biru, lo sampai gila lo akan bilang itu merah kan karena lo percaya itu merah. Iya. Lo tahu itu merah gitu. Kalau orang mau rendahin lo kayak apapun, lo tahu lo nggak salah. You're good, ya percaya aja. Gimana orang mau percaya sama lo gitu kalau lo juga merah bukan ya gitu. Kalau kita nggak percaya sama diri kita gitu ya Kak. Jadi percaya diri kita berharga. Luar biasa, Kamelani, terima kasih sekali. Selamat berjuang kembali ya kamu perjuangkan semua yang sedang Kamelani perjuangkan apapun itu. Iya ya, banyak. Ya, sabar ya Kak. Sabar Tapi banget. kan Kakak berarti menjadi seorang yang berguna di dunia ini. Yes. Kan kalau orang bilang gitu kita memang harus berguna untuk orang lain gitu. Sampai sekarang kita aja cuma bisa ngomong tapi nggak berguna buat orang, buat apa ya Betul. Kak? Nah. Kalau nggak bisa berguna minimal nggak usah nimpalin, nggak usah ngikutan, nggak usah nyusahin. Diem aja, bener. Kalau kita belum bisa ngelakuin apa-apa, paling nggak kita nggak nyusahin orang lain ya. Daripada kamu susah-susah, makanya abis nonton ini jangan lupa like, comment, subscribe ya kan, biar makin banyak nih nanti bintang tamu kita yang lain main-main ke konten dewasa alias kode di Kompas TV. Kalau gitu saya pamit, kamu ini juga pamit ya. Nanti kita ketemu lagi ya, sahabat Kompas TV. Saya ulang jadi pamit, dadah, sampai jumpa lagi di kode konten dewasa.